Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh, dalam tema Raja yang lahir di Palungan. Khotbah ini adalah khotbah Natal tanggal 25 Desember 2023. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, bahkan bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai yang mendamaikan kami manusia dengan Tuhan Allah yang kudus. Sekalipun Engkau harus datang dalam kesederhanaan, di sebuah kandang, dilahirkan di palungan dan dibungkus dengan kain lampin, tapi Engkau adalah mulia dan kudus, menjadi Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya agung, karya selamat-Mu, dan di hari bahagia, di hari Natal ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terberkatilah kami semua yang mendengarkannya, dan Tuhan Yesus Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh dalam perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, salam Natal, salam sukacita, penuh rasa damai sejahtera bagi kita semua di hari Natal yang kita rayakan tanggal 25 Desember, dan saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah saudara, hari Natal selalu dikatakan adalah hari besar. Bahkan orang juga menyebut hari basar. Apanya yang besar saudara? Apanya yang basar saudara? Apakah durasi di tanggal 25 Desember itu lebih panjang, lebih lama dengan hari-hari yang lain atau tanggal-tanggal lain di 365 hari? Tentu tidak demikian. Tapi Natal dikatakan hari besar karena kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Yohanes 3 menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal adalah wujud kasih Allah yang begitu besar. Natal adalah solidaritas Tuhan Allah yang begitu besar bagi kita manusia. Karena manusia berdosa saudara.
mulai dari Adam dan Hawa. Tetapi karena kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar menjangkau kita, sehingga Dia berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Dia adalah raja di atas segala raja, tapi Dia menjadi hamba. Bahkan kelahiran Yesus sebagaimana yang diberitakan dalam Alkitab itu sangat sederhana. Kelahiran Yesus itu tidak seperti sekarang ini ketika kita merayakan Natal dengan versiran-versiran Natal yang begitu wah, yang begitu mewah, bahkan sangat spektakuler, saudara. Bahkan ada yang merayakan Natal di hotel-hotel berbintang. Tetapi Yesus dikisahkan dalam Alkitab hanya dilahirkan di sebuah kandang. Bahkan palungan dan lampin itu menjadi ikon Natal. Nah, kita bisa bayangkan, saudara, Yesus raja di atas segala raja. Dia hanya dilahirkan di tempat yang sederhana, yang sebenarnya sangat-sangat tidak layak, sangat tidak representatif bagi seorang raja dunia. Tetapi itulah fakta yang tak terbantahkan. Ini adalah real, adalah nyata, sebagaimana yang dikisahkan melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus betul-betul menjadi hamba, merendahkan diri untuk dapat menyelamatkan kita umat manusia. Bahkan saudara, Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan menjadi sarana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yusuf dan Maria, mereka tidak membangkang, mereka tidak membantah, mereka tidak menolak. Tapi yang ada bagi Yusuf adalah ketulusan hati, yang ada bagi Maria adalah kerendahan hati, sehingga mereka bersuka cita menerima kenyataan bahwa mereka dipakai oleh Tuhan sebagai keluarga yang sungguh diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu-minggu Advent kita telah diingatkan bahwa merayakan Natal itu dalam kesederhanaan, bukan dengan pesta porah, bukan dengan mabuk-mabukan, bukan dengan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tetapi memang disadari kesederhanaan itu menurut ukuran masing-masing keluarga, saudara. Yang penting bagi kita ada sukacita. Yang penting ada bagi kita damai sejahtera. Sebab apa artinya, saudara, pas tanggal 25 Desember orang nyandak masuk gereja? Apa artinya kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak ada dalam persekutuan jemaat Tuhan? Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan video ini, bahkan ketika kita memaknai Minggu Advent dengan sukacita, ketika kita merayakan Natal dengan sukacita, kita terpanggil pribadi lepas pribadi datang di rumah Tuhan beribadah, saudara. Bahkan hari Natal ini, orang mulai dari tanggal 24 Desember pagi ada di rumah Tuhan. Malam Natal, tanggal 24 malam orang ada di rumah Tuhan. Tanggal 25 juga kita ada di rumah Tuhan. Maka tanggal 26 Natal kedua kita ada di rumah Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Dan kita betul-betul bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah datang bagi kita, menyelamatkan kita manusia. Demikian juga nantinya di tahun baru 4 kali orang masuk gereja, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, apa berita yang mau disampaikan kepada kita melalui bacaan kita dalam kitab Injil Lukas ini? Sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari kita menjadi seperti Yusuf dan Maria, memiliki ketulusan hati, memiliki kerendahan hati antara suami dan istri, sangat bersuka cita dalam kesederhanaan, dalam kepapaan, tidak ada perbantahan dan tidak ada penolakan. Sehingga yang kita lihat, saudara, adalah damai sejahtera yang mereka alami. Ketika para majus datang berkunjung kepada mereka saat Yesus lahir. Ketika para gembala juga datang mengunjungi mereka saat Yesus lahir. Sukacita yang besar, kemuliaan bagi Bapa di sorga, itu yang teralami. Maka itu juga yang diharapkan. Di hari Natal ini, setiap keluarga kita ada dalam sukacita yang besar. Tidak ada akar pahit yang mengganggu kita. Tidak ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita dengan Tuhan, sehingga semua dipulihkan oleh Tuhan.
hati kita jernih, pikiran kita bersih, sehingga kita merayakan Natal ini dengan penuh makna yang luar biasa. Kita semua bergembira karena Yesus sudah lahir bagi kita. Ada kedamaian, ada kesejukan, ada ketenangan, ada rasa bahagia, ada rasa sejahtera dalam rumah kita. Torang makan walaupun sederhana, walaupun nyandak baju baru saudara, seperti filosofi orang tua dulu. Biar nyandak baju baru, yang penting sehat-sehat. Sebab apa artinya baju baru hati tidak baru? Masih ada akar pahit. Tapi saya percaya saudara, mau baju baru, mau nyandak baju baru, hati kita baru, dibaharui oleh Tuhan. Bahkan hati kita penuh dengan kelimpahan sukacita yang besar. Pikiran kita pun dijernihkan semua, sehingga tidak ada yang mengganjal bagi kita ketika kita merayakan Natal. Dan kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Sebab sukacita bukan cuma dirayakan tanggal 25 Desember atau sepanjang bulan Desember, tetapi sukacita itu 365 hari harus kita alami. Mari keluarga-keluarga Kristen kita menjadi keluarga Yusuf dan Maria. Dalam kesederhanaan, dalam kerendahan dan ketulusan hati, bersukacita merayakan Natal 2000 tahun yang lalu. Maka itu juga yang diharapkan teralami dalam kehidupan kita semua. Sama-sama torang masuk gereja, sama-sama torang bersukacita karena Yesus sudah lahir bagi kita. Kemudian saudara, yang kedua yang mau dikatakan dari bacaan kita, bahwa kesederhanaan itu tetap saudara. Bahwa kesederhanaan dalam arti tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada yang saling menonjolkan diri, tidak ada yang merasa lebih kuat, lebih hebat, sehingga ada rasa pandang enteng di dalamnya. Dan itu mulai kita nyatakan di tengah keluarga, di komunitas yang paling kecil. Ketika juga kita keluar rumah, itu yang kita bawa, sehingga kehadiran kita bukan jadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat karena kerendahan hati yang kita nyatakan, karena ketulusan hati yang kita tunjukkan saudara. Karena Yesus sekali lagi tidak dilahirkan di tempat yang mewah, tetapi di tempat yang sangat sederhana, sangat papa saudara. Tidak ada keramaian, tidak ada keributan di sana, karena hanya ditemani oleh Yusuf dan Maria. Bahkan yang berkunjung pun hanya para gembala dan para majus. Nah, ketika kita merayakan Natal saudara, kita berkunjung kepada saudara kita dikunjungi oleh orang-orang terdekat kita, dan kita saling memberi salam kepada saudara atau kepada sahabat kita. Kita makan bersama, minum bersama, kita bercerita bersama, kita tertawa bersama. Dan kiranya apa yang teralami, yang kita alami, itu akan mensupport kita untuk semakin dekat satu dengan yang lain, untuk semakin erat hubungan kita, semakin dipulihkan, sehingga antara suami istri akan senantiasa hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kemesraan, hidup yang penuh sukacita diberkati. Orang tua anak juga demikian, kita dipulihkan. Kita tanggalkan semua akar pahit yang sering kali membuat kita terpisah dengan saudara, dengan sahabat kita. Dan kita bersama dengan Tuhan menikmati sukacita besar di hari Natal. Karena bukankah seperti yang saya katakan di awal, Natal adalah hari besar. No? Karena begitu besar kasih Allah, begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, dan begitu tinggi kasih Allah. Kasih Allah itu unlimited, tidak ada batasnya saudara. Kasih manusia punya limit, punya batas. Bahkan kasih manusia kadangkala itu karena kepentingan. Tapi kasih Tuhan itu adalah kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang begitu murni, yang Ia nyatakan bagi kita manusia. Maukah kita memiliki kasih agape? Maukah kita memiliki kasih storge, kasih filia kepada sahabat, kepada saudara, agar supaya saudara hidup ini bermakna. Natal tidak sia-sia, Natal tidak mubazir, tapi Natal adalah sebuah sukacita yang besar karena kita mengalami kasih yang besar.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Pakatuan wo pakalawiran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari Natal. Kiranya firman ini memberkati kami semua yang mendengarkannya, yang setia menonton video ini. Kiranya kami bersuka cita, kami akan memiliki ketulusan dan kerendahan hati seperti Yusuf dan Maria. Dalam kesederhanaan kami merayakan, bukan dalam keangkuhan. Sehingga Natal punya makna yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada sukacita yang besar karena kami mengalami kasih yang besar. Terima kasih Tuhan, diberkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ketika mereka kehilangan harapan, Tuhan kuatkan mereka. Ketika mereka dalam keadaan lemah, pulihkanlah mereka. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Doa berita Natal adalah berita sukacita yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu akan mensupport YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.